Halo, Hai, siapa di sana? apa ya? Oke, jadi sekarang Papi kedatangan tamu online lagi. Tamu online-nya Namanya ya. Ini sebenarnya dia itu salah satu apa ya? Disebut murid gak ya? Aduh, malu nyebut murid itu kelihatan tua. murid dong. Murid Ya, kalau di aku. ya nggak apa-apa ya. Oke, jadi ini salah satu siswi di SMA Darul Falah Cihamplas ya, tempat Papi Satria mengajar itu. Jadi ini klarifikasi nih buat yang kemarin-kemarin mungkin yang pendengar yang belum kenal. Ini benar nggak sih Satria itu ngajar gitu? Ini ada klarifikasi, jadi ada salah satu muridnya di sini. Oke. Kita persilahkan dulu untuk memperkenalkan diri siapa di sana. Silahkan perkenalkan diri singkat aja ya. Cuma nama aja udah. Enggak. Nama aja. Enggak Nama dong. panjang Enggak. atau apa? Enggak. Nama lengkap yang selengkap-lengkapnya. Udah gitu kamu itu siapa, berprofesi sebagai apa. Oke. Ya itu aja lah cukup. Halo teman-teman, kenalin nama aku Rita Nurafiani, panggil aja Rita. Sekarang aku baru usia 17 tahun, masih pelajar, muridnya Papi Satria. Udah gitu aja gitu. Udah gitu aja. Ini kita mau membahas public speaking ya. Public speaking. Tapi yang speaking kayaknya masih malu-malu nih. Iya nih, malu-malu. Jadi walaupun kayak Rita panggilannya ya. Oke. Walaupun Rita ini sudah biasa berbicara, biasa jadi speaker. Enggak. Gitu. Ya biasa berbicara lah, kamu berbicara dari umur berapa coba? Emang nggak biasa sampai sekarang? Oke, jadi Rita ini memang biasa berbicara, tapi kembali lagi Papi mengundang tamu yang pertama kali merekam podcast. Apalagi merekam podcast online. Yang prepare-nya tadi udah berapa jam kita buat prepare-nya aja ini. Ya nggak apa-apa. Oke. Dan sekarang giliran Papi untuk memperkenalkan siapa Rita. Rita ini adalah tadi siswa ya di SMA Darul Falah Cihamplas. Sekarang berarti naik ke kelas 13. 12 kebanyakan. SMA gak lulus. Oke. Jadi sekarang Rita itu sudah mau naik ke kelas 12. Oke. Dan Rita itu aktif di organisasi ya? Ya. Disebut aktif nggak nih? Aktif ya. Aktif di organisasi apa? OSIS. Jabatannya OSIS. Ada jabatannya? Jabatannya ketua 1. Oke, ketua 1. Jadi ketua 1 itu gimana tuh? Ada ketuanya. Jadi, banyak, ada 15 gitu, 20? Enggak. Ketua semua gitu? 15? Enggak. Jadi ketuanya itu ada 3. Jadi ketuanya itu ada 3, ketua umum, ketua 1, sama ketua 2. Oke, jadi ada ketua umum ya. Nah, kalau ketua 1 itu jabatannya ngurusin apa tuh? Kan udah ada ketua umum, ngapain harus ada ketua 1? Ya. Jadi si ketua 1 itu ngurusin kan semuanya ada 10 sekbid. Nah, di 10 sekbid itu ketua 1 ngurusin 5 sekbid. Sekbid 1 sampai sekbid 5. Nah, yang ketua 2 ngurusin sekbid 6 sampai 7. Oke. Sampai 10 ya Allah. Wow, jadi banyak
banyak sekbid ya. Nah, kalau Seksi bidang itu apa? iya, Sekbid itu. iya, seksi bidang. Oke, Nah, kalau gitu. ketua umumnya itu mantau semuanya, nerima laporan kayak gitu. Oke. Tapi sebenarnya kita keasikan ngobrol belum nanya kabar ya. Tanya kabar. Apa kabar Rita? Ya, alhamdulillah Rita negatif COVID-19. Iya, memang jawaban kabar sekarang itu kayak gitu ya. Jadi Iya, kan gak cukup ya. Alhamdulillah atau ya sehat gitu. Ini harus lengkap gitu udah. Ya, jadi bahasa itu berkembang seiring zamannya. Iya. Tapi kamu yakin negatif itu udah ikut tes apa? Belum sih. Ya ngapain? Gimana sih? Enggak, kan omongan tuh doa. Oh iya. Iya. Kirain udah dites gitu kan. Ya nggak apa-apa lah gitu. Ya mudah-mudahan ya Bang real. Amin. Oke, berarti Rita juga selama ini sama ya dengan para pelajar yang lain itu belajar daring atau online di rumah dengan berbagai cara dan berbagai tugas. Betul. Berbagai tugas, bener. Iya, ya nggak apa-apa lah. Tapi insya Allah itu kita sudah akan melewati ini dan mudah-mudahan di tahun ajaran baru kita mulai agenda yang normal kembali gitu, yang istilahnya dengan norma baru gitu ya. Mungkin nanti ke sekolah semua pakai masker atau gimana sih kalau sekolah itu pakai nanti masker. Iya, pakai APD. Enggak lah, berlebihan. Kita sekolah mungkin pakai masker ya. Ya belum tahu sih kayak gimana nanti teknis lebih jelasnya. Realnya itu seperti apa. Itu juga nggak kebayang kalau guru ya pasti yang gurunya nggak akan pakai masker. Ngomongnya nggak jelas kali. Atau siswa bisa sambil makan kayaknya gitu ya. Kalau pakai masker itu. Kalau bisa belum pernah Iya. Bisa sambil ngunyah permen karet gitu. Udah gitu pakai face shield ya, pakai face shield itu kayak keren. Kayak topeng elas itu. Tapi ya gimana sih? Orang mungkin kenormalan baru yang nanti kita harus sesuaikan. Ya minimal lah. Harus ada penyesuaian. Oke. Rita itu orang mana sih aslinya? Masih orang Bandung? Iya, Bandung asli. Bandung asli. Rita orang Bandungnya di Kopo, cuman Rita di Cihampelas tuh di Nurul Bayan. Oh iya. Sambil ada rumah Om juga di sana. Oh iya. Oke. Jadi kita sih orang Bandung ya. Kita memang ini random sih. Istilahnya Papi juga bukan orang yang dekat dengan Rita. Ya, bukan orang yang sering ngobrol sebelumnya, tapi ini random kita akhirnya ngobrol dan memang ada topik yang akan kita bahas ya. Tapi memang asik gitu sih. Bahkan untuk orang yang dekat saja, ya Satria itu tipe orang yang walaupun sama orang yang dekat, tapi kalau ngobrol panjang lebar itu harus kalau lagi ketemu gitu. Iya emang. Jadi nggak tahu kenapa kalau misalnya ini chatting pasti cuma pertanyaan template lah gitu ya. Pertanyaan template istilahnya. Gitu. Kalau kebetulan lagi komen-komen status WhatsApp, biasanya kalau nggak komen-komen medsos, udah aja sepintas itu dengan teman lama yang udah lama nggak ketemu atau teman-teman yang dekat gitu yang nggak ketemu juga. Apalagi karena sekarang ini. Tapi kalau ngobrol panjang lebar, yang ngobrol intens biasanya enaknya itu kalau lagi ketemu langsung. Gitu. Makanya keadaan seperti ini itu bikin Satria yang nggak bisa ngobrol panjang lebar gitu sama. Tapi untungnya sih gimana? Banyak aplikasi-aplikasi kayak gini. Nah itu. Jadi, karena sekarang itu orang kayak udah bisa menyesuaikan gitu dengan teknologi yang ada. Ya, kayak betul.
ya orang tua juga harus bisa video conference gitu walaupun itu dibantu Betul. sama anaknya atau dibantu sama Iya. misalnya pegawai-pegawainya gitu ya. Itu kayak Pegawai. orang jadi melek terhadap Iya. teknologi dan seperti ini gitu. Jadi mungkin ya Iya. penyesuaian ya. Contohnya kayak kita ini gitu. Sekarang ngobrol aja bisa nyaman pakai video conference atau online dan sebagainya lah. Ya mudah-mudahan itu jadi sisi positif juga gitu terhadap bangsa kita, terhadap literasi teknologinya. Oke, lanjut ke topik yang akan kita bahas kali ini adalah jadi sebenarnya Satria belum tahu nih kapasitas Rita sendiri gitu dalam topik yang akan kita bahas kali ini. Cuma ya menurut yang Satria ketahui dan yang Satria lihat walaupun sepintas gitu. Ini makanya sekarang bukan momen karena Satria udah tahu siapa kamu, tapi pengen tahu nih apa benar gitu yang dilihat Satria secara sepintas terhadap Rita. Jadi topik yang akan kita bahas bagi pendengar ialah public speaking. Tapi public speaking ini dilihat dari sudut pandang seorang pelajar. Gitu. Kita mungkin banyak bisa mencari ilmu-ilmu public speaking. Apalagi sekarang di zaman digital, di internet kita bisa gampang cari referensi. Udah gitu kita juga banyak mengenal mungkin speaker-speaker yang sudah ternama, yang punya kapasitas kemampuan yang luar biasa gitu. Tapi di sini Papi akan melihat dari sudut pandang seorang pelajar yang memang berusia pelajar gitu. Ya. Kayak kalau misalnya seorang speaker yang sudah handal, dia bisa ngasih nasihat mungkin karena dia posisinya sudah di tingkat yang atas, betul. di level yang atas gitu. Nah sekarang kalau misalnya public speaking ini disampaikan, dibicarakan oleh memang yang masih di level pelajar itu. Nah, latar belakang masalahnya kenapa atau kenapa pengen bahas ini? Karena apalagi sekarang nih, ketika hitsnya, ketika orang banyak tahu apa itu insecure itu jadi kurang pede kan ya, secara sepintas, sekilas. Walaupun nggak tahu sih kalau definisi jelasnya, cuma orang kayak tahu insecure itu ya tadi misalnya kurang pede. Nah, salah satunya mungkin perihal public speaking atau kecakapan berbicara gitu. Itu dari seorang pelajar sendiri memang sangat penting ya. Karena sekarang banyak pembelajaran atau tugas yang mengharuskan bagus dalam atau cakap dalam perihal presentasi mungkin. Ya benar banget. Ya, lalu di organisasi juga mungkin itu juga salah satu bentuk dilatih ya komunikasi kita, public speaking kita gitu. Harus bisa berbicara di depan banyak siswa, halayak umum gitu. Nah, kita ingin membahas itu topiknya dan semoga pendengar-pendengar di podcast Pahlawan Kesiangan ini suka terhadap topik itu. Apalagi karena menurut statistik ya kalian yang mendengarkan ini adalah di rentan usia pelajar dan mungkin ada banyak juga di mahasiswa atau mungkin di usia-usia di bawah 30 tahun juga. Gak tahu deh kalau di atas 60 ada nggak yang dengar, nggak tahu juga sih. Kayak atau mungkin di bawah 10 tahun gitu. Ngapain juga anak-anak bisa jadi. Soalnya anak-anak kecil sekarang udah pinter-pinter main gadget. Oh iya juga ya. Tapi ada nggak anak yang pengen dengerin podcast apalagi nggak tahu berisi, nggak tahu enggak sih ya. Ini sebenarnya ngobrol aja ya. Karena kemarin nih nanti juga kita akan bahas banyak juga yang bilang karena gimana sih bikin podcast gitu ya. Ya sebenarnya Satria juga nggak tahu gitu caranya. Sekarang learning by doing aja, kayak setiap yang dilakukan itu pasti nanti akan dapat pembelajaran. Yang niatnya aja sekarang kayak yaudah ini mah teleponan atau video call direkam udah aja gitu.
Nanti misalnya rekamannya apa orang suka ya silahkan gitu. Tapi kita kayak mikirin konsep dan lain sebagainya. Itu aja sih beda. Oke, sekarang langsung ke pertanyaan. Pertanyaan pertama. Ding ding ding. Kira kayak kuis ya. Oke, jadi public speaking secara definisi sendiri menurut Rita, ya, public speaking itu apa? Silakan. Jadi kalau menurut Rita sendiri, public speaking itu sesuai dari bahasanya, dari katanya, speaking itu berbicara, public itu di depan umum. Tapi kalau menurut Rita sendiri, public speaking itu cara berkomunikasi, bagaimana kita bisa menyampaikan suatu ide kepada seseorang atau halayak banyak dengan baik gitu. Oke. Jadi sebenarnya public speaking itu definisinya cara atau gimana menurut Rita? Cara berbicaranya gitu. Public speaking itu atau misalnya jenis gitu atau jenis kalau orang yang berbicara di depan umum itu disebutnya public speaking gitu atau gitu? Iya, ya. Oke. Tapi dengan ya betul gitu aja deh. Gimana sih? Masih canggung nih Rita nih. Apa santai aja ya. Yeah. Sama kok pengalaman pertama. Mungkin next Rita yang akan bikin kayak gini dan kebalik nanti kan Satria jadi kamu aja gitu. Siapa tahu, who knows gitu kan. Siapa tahu, ya benar. Nah, public speaking. Nah, sekarang public speaking yang menurut Rita sekarang di usia pelajar gitu ya. Nah, tadi manfaatnya mungkin sepintas sudah disampaikan, tapi kita ke bagaimana Rita sekarang belajar public speaking gitu. Sampai di titik ini itu dari mana aja sih Rita belajarnya, ilmunya dari mana? Atau memang itu dari lahir gitu, emang udah bisa ngomong gitu, dari kandungan udah bisa ngobrol, atau gimana sih? Enggak dong. Oh enggak gitu, gimana? Oke, silakan. Ya, sebenarnya kalau menurut pengalaman Rita sih, dan menurut Rita sendiri, public speaking itu bukan bakat yang seketika muncul dari lahir atau yang tiba-tiba dikirimin sama Tuhan kemampuan kayak gitu. Beda dengan kayak IQ. Mungkin kalau IQ itu tuh pure dari lahir. Nah, kalau public speaking itu sebenarnya menurut kita lebih ke kemampuan kita yang bisa dilatih sendiri sama kita. Kayak gitu. Oke. Jadi itu merupakan proses juga ya, proses belajar juga. Nah, itu Rita belajar dari mana aja nih sampai sekarang ini? Apa ikut kursus gitu atau ikut seminar gitu? Enggak. Oh enggak. Enggak sama sekali. Jadi gimana tuh? Iya, jadi belajarnya. Ini sedikit cerita aja. Sebenarnya Rita tuh salah satu dulu, nggak tahu kalau sekarang. Dulunya Rita tuh termasuk orang yang introvert. Jadi dulu waktu insecure juga bukan? Insecure. Iya, bisa lah. So. Dulu, gak tahu sekarang. Masih suka. Nah, jadi dulu waktu umur belum sekolah, belum masuk TK. Jadi Rita tuh orang yang di kalangan teman-teman yang dekat rumah tuh like a queen banget, paling kece, paling suka ditunjuk-tunjuk lah. Gimana? Maksudnya paling like a queen banget, apa-apa mau jadi ini gitu. Like a queen teh apa itu maksudnya? Ya maksudnya paling aktif di antara cantik teman-teman gitu. Yang lain. Gimana sih? Enggak, maksudnya lebih nih sama aku aja gitu. Oh gitu, itu. Ya. Nah, pas ketika masuk TK, kebetulan rumah Rita pindah. Gak terlalu jauh sih dari rumah yang dulu. Nah, Rita masuk TK. Nah, di TK itu, TK-nya namanya juga TK di tengah kota. Kayak elit banget gitu. Nah, di situ Rita mulai gak pede. Mulai paling cupu di antara mereka gitu. Nah, di situ minder banget. Gak seaktif kayak waktu sebelum masuk TK. Nah, dari situ Rita ngerasa Rita nggak punya temen
dijauhin sama temen kayak ngerasa gue paling cupu gitu. Itu dari Berbeda TK soalnya, udah ngerasa kayak gitu? iya, soalnya sering nangis juga sih mereka. Mereka kan anak-anak Oh, anak orang kaya kayak gitu, kayak minder gitu loh. oh gitu. Hmm, terus emang Rita ngerasa nggak punya teman aja gitu. Udah gitu, pas masuk SD, masih kayak gitu. Nah, Rita pindah lagi sekolah per 1 tahun pertama kelas 1, Rita masih di daerah situ. Nah, kelas 2 kita pindah ke tempat yang dulu. Jadi rumahnya tuh dulu tuh dikontrakin. Nah, udah habis kontraknya pindah lagi ke situ. Nah, udah gitu pas di SD namanya murid pindah kan sekolahnya, namanya murid baru, pasti kayak dibully-bully gitu, tau gak sih? Mm-mm. Pak, makin introvert banget gitu anaknya, nggak berani ngomong, pokoknya gitulah, tertutup banget. Nah, suatu saat Rita ditawarin sama guru. Nah, kebetulan di sana tuh gurunya Wak Rita. Wak Rita itu Wak tuh kakaknya Mama. Wah, wah iya, ya dalam bahasa Sunda ya, Wak. wah ya. Kalau bahasa Indonesia ya paman. Oh, Jawa Pak D. Iya. Ya. Jadi Rita tuh dipaksa, kamu ada pentas PAI gitu kan. Nah, Rita dipaksa buat ikutan lomba Pildacil. Rita nggak mau banget dong waktu itu, cuman karena dituntut untuk bisa, kata Wak, jangan malu-maluin Wak katanya kayak gitu. Akhirnya Rita coba latihan, dari situ ternyata dedeyen gitu. Dedeyen. What is the meaning dedeyen? Ketagihan. Ketagihan. Ya, oke. Jadi dimulai dari Kayak sejak sejak SD kelas 5 ikutan oke. lomba Pildacil gitu. Pildacil. Pildacil itu udah Pidato lama sih cilik. ya. Dulu aja apa dulu Pildacil itu ada di acara TV gitu. Sekarang Mm-mm. nggak tahu tuh. Sekarang udah Satria udah lama nggak nonton TV. Aduh kayak nggak tahu ya TV. Udah ada Satu YouTube sekarang. udah males gitu ya. Sekarang kayak bukan benci sama TV sih, cuma karena memang ya itu sih lebih memilih dunia internet aja untuk informasi dan entertainmentnya. Mm-mm. Oke, jadi tadi udah udah ikut lomba itu juara nggak? Yang pertama juara juara 3. Oh gitu. Nah, dari juara Hebat itu ya. Rita baru termotivasi. Wah, padahal dulu pendiam bisa loh. Kalau misalkan lebih pede lagi, Mm-mm. kayaknya bakal bisa lebih dari ini. Ya itu sih momen momen dimana kamu berarti mulai punya motivasi ya untuk bisa pede. Nah, dari situ Oke. juga Rita jadi banyak temen. Mm-mm. Kamu jadi dilihat banyak orang ya berarti ya. Oke. Nah, berarti prosesnya kan itu baru mulai tuh. Ya baru. Nah, semakin kesininya itu kamu dapat dari mana tuh? Belajar belajar ngomong itu dari mana? Belajar ngomong, public Dari speaking saja. organisasi. Dari organisasi penting. Oke, organisasi. Dari SMP ikut organisasi? Ikut. Ikut. Apa itu? Pramuka, OSIS, Mm-mm. sama Prohis. Oh iya, jadi banyak juga ya itu nggak capek tuh banyak-banyak ikut organisasi. Cuman 3 kok. Tiga, tiga, tiga itu juga banyak sih kalau orang pendiam ikut 3 organisasi SMP ya Gak, banyak Rita baru aneh juga. ikutan Rohisnya tuh. Nggak, Rita baru ikutan Rohisnya tuh kelas 8. SMP kamu di daerah mana SMP? Di daerah sini, di daerah Kopo. Oh iya di daerah Bandung ya. Oke. Ya. Nah, tadi kalau misalnya kamu pede, tadi bisa dimulai dari semenjak ikutan lomba gitu dari kelas 5 SD lalu ikut organisasi. Berarti organisasi juga punya peranan penting ya Iya. di Banyak ngajarin. Aduh. Hmm. Oke, jadi memang organisasi tadi punya peranan penting. Nah, makanya
kayak mungkin banyak juga ya. Apalagi sekarang kita mau ajaran baru nih, sekolah nih. Itu suka ada biasanya demo ekskul ya? Ya. Demo ekskul itu. Jadi menunjukkan kebolehan gitu, Mempromosikan. yang ekskul apa aja sih? Pramuka misalnya gitu kan? Apa camping Iya. gitu demonya apa sih? Pramuka biasanya PBB sih. Oh PBB ya, PBB. Iya ya, kira-kira kayak di lapangan camping, gitu ya. Camping di gitu. Demo itu kayak di lapangan gitu kan. Biasanya anak-anak baru tuh dikumpulin. Keren sih kalau bisa kayak gitu. Demonya anti mainstream. Iya. Jadi biasa kan gitu ya, demo ekstrakurikuler kalau di sekarang istilahnya apa? MPLS ya? MPLS, tapi tetap beda lagi sama demo. Enggak, maksudnya istilah masanya gitu kan. Iya, MPLS. Dari zaman dulu itu kayak ospek mungkinnya, MOS gitu, MOPD, itu kayak ganti-ganti nama kan. Itu padahal intinya itu aja kan. Ya. Istilahnya di negara kita memang banyak berlaku seperti itu gitu. Nah, MPLS itu apa? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, sebenarnya Satria tahu, cuma ngetes aja nih OSIS nih, masa nggak tahu? Oke, MPLS. Nah, biasanya di masa pengenalan itu ada juga sesi untuk memperkenalkan ekskul ya, atau ekskul itu ya sebenarnya organisasi kan. Gitu. Cuma disebut ekstrakurikuler karena di tingkatan sekolah untuk pelajar di luar jam pelajaran gitu kan. Makanya ekstrakurikuler gitu. Nah, itu kayak demo dulu di lapangan, anak-anak baru dikumpulin tuh yang masih kalau apa namanya? Masih pada malu-malu mungkinnya kalau dulu sih pakai pakaian yang aneh-aneh tuh kalau ospek tuh. Masih kejamanan tuh ya. Masih kayak pakai daun di atas gitu. Nggak tahu fungsinya buat apa sih. Ya sekarang mungkin karena disebutnya. Tapi sampai sekarang anak pramuka sih masih kayak gitu-gitu. Oh iya, itu kalau khusus ya, kalau istilahnya udah ospek organisasi ya gitu kan, atau ospek ekskul ya gitu. Cuma secara umum sekarang kan ya disebutnya lah perpeloncoan ya gitu, mungkin kalau gitu. Ya oke. Tadi kan misalnya demo tuh, yang apa ekskul kan organisasi biasanya demo ya, saling istilahnya berebut masa gitu, berebut mencuri perhatian gitu kan, gitu ya, menunjukkan kebolehan gitu. Tadi pramuka apa PBB gitu. Iya, ngapur. Ya, iya masa bukan berkemah di lapangan ya. Masa iya gitu kan berkemah tuh api unggun siang-siang gitu. Gabut banget gitu atau apa ya uji kebolehan lainnya kayak ekskul PMR apa tiba-tiba ada yang pingsan tiba-tiba gitu. Ada semacam bikin drama kayak gitu ya, banyak juga yang kayak gitu ya, bikin drama. Iya, tiba-tiba gitu. Ada perang. Oh, ya gitu. Untung nggak ada yang nyolot, drama lo itu. Kalau anak barunya gini. Oh gitu ada ya. Banyak karena kehidupan kita tuh nggak terlepas dari komentar orang lain. Gitu kan itu netizen di dunia nyata kayak gitu tuh kayaknya tuh. Yang netizen yang diberi nyawa itu kayak gitu. Nah, terus apalagi sih ekstrakurikuler kalau di sekolah Rita aja sekarang di SMA sekarang gitu. Apa ekskul apa aja sih? Di misalnya, SMA ada Rupala, ada futsal, ada pramuka. Futsal gimana tuh kalau demonya biasa kayak gimana tuh futsal? Main futsal aja. Futsal tuh biasanya kayak atau ada yang gitu, juggling gitu kan, atraksi gitu kan. Nggak tahu sih. Nggak tahu juga ya. Nggak atraksi kayak gitu. Itu kalau atraksi biasanya anak basket. Oh basket. Apa bolanya dibelah gitu pakai tangan atau dimakan? Enggak, diputer-puter gitu loh. Oh diputer-puter. Oh iya gitu. Ya atraksinya mainstream banget sih. Oke. Terus apalagi karate ya, bela diri, silat gitu kan. Pakai biasanya ada atraksi juga tuh. Kalau dulu tuh zaman Satria karate itu kan mecahin. Iya benar banget di Darufala. Gitu anak karatenya tuh udah bisa pecahin genteng. Apa tuh namanya? Genteng. Pakai gigi ya Pak? Enggak. Ya, mecahin genteng, mecahin apa?
Ya, Bata. kan mecahin botol, ngeretakin bata gitu kan, meretakkan hubungan orang lain gitu. Itu Enggak, itu enggak termasuk ya, mohon maaf. enggak. Ya, masih banyak lagi ya. Nah, itu kan momen di mana organisasi menunjukkan eksistensinya gitu. Nah, banyak juga yang mungkin yang masih berpendapat kayak apaan sih ikutan organisasi gitu ya. Gitu nggak sih? Pernah atau mungkin Rita juga pernah gitu ya. Kalau Satria sih dulu pernah. Pernah kayak gitu Kak. Waktu SMA itu jujur nggak ikut organisasi di sekolah tuh. Sama sekali. Kecuali pramuka karena diwajibkan, ya itu kayak ikut jadi pramukanya aja gitu, ikut kegiatan, nggak aktif di struktural kepengurusan atau apapun itu. Jadi kayak aduh nggak ikut organisasi sama sekali, kayak capek lah ngapain sih kayak gitu. Bagi anak OSIS ya, kadang dipandangnya tuh, wow gila apaan sih. Oh iya, mungkin ada stigma yang kurang enak ya ke anak-anak juga gitu di organisasi. Nah, tapi itu sangat berkebalikan ketika Satria kuliah, dan ketika kuliah itu aktif jadi wakil ketua BEM juga di kampus, dan itu kayak membuka mata aja juga. Walaupun sebenarnya SMP juga cukup aktif sih. Entah kenapa SMA aja tuh kayak ngerasa malas dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu tadi kan penting gitu ya. Nah, makanya salah satu yang Satria juga rasakan di organisasi itu, kita dapat tadi public speaking gitu kan. Terus PD gitu kan, kita bisa lebih aktif juga. Nah, itu sisi-sisi positif yang kita bisa dapatkan dari organisasi. Terlepas daripada organisasi yang kita pilih, betul nggak? Iya, betul. Nah, kayak Rita tadi misalnya ikut beberapa organisasi. Kayak pramuka gitu kan. OSIS itu, udah gitu misalnya Rohis. Nah, itu setiap organisasi kan punya karakternya sendiri gitu ya, yang khusus. Ya, betul. Dan secara garis besar kita kayak dapat ilmu, salah satunya public speaking tadi. Nah, oke. Untuk public speaking nih, yang pernah Rita lakukan, ya karena public speaking, berarti juga di depan publik tadi. Sejauh mana atau istilahnya public speaking, atau kamu pernah berbicara di masa terbesar itu atau di event terbesar itu yang pernah kamu rasakan sampai saat ini di mana? Masa terbesar. Ya sih, Rita masih di yang kecil-kecil, soalnya masih belajar. Ya, Rita pertama tadi pernah pidato 2 kali. Waktu SMP, jadi 3 kali pidato, terus orasi, jadi MC, orasi karena Rita juga kebetulan di SMP jadi wakil ketua OSIS. Nah, waktu terus debat sama debat juga ya. Debat di LDBI, lomba debat bahasa Indonesia, sama debat sama bakal calon ketua OSIS waktu itu. Di debat juga memang membutuhkan itu ya, komunikasi yang baik gitu. Public speaking yang bagus. Debat malu-malu gitu. Gimana mau ngelawan musuhnya kayaknya. Oke. Terus kalau nggak salah Rita juga pernah ikut ini ya, lomba yang untuk tingkat ASEAN itu gimana? Apa sih waktu itu? Oh iya. Pernah dengar? Itu yaitu ASEAN Geosmart Competition. Nah, di situ tuh ada, tapi nggak ngomong sih, Rita di situ nulis olimpiade, sistemnya sama geotrack. Gitu. Nggak ngomong. Oh, nggak ngomong. Ya, geotrack itu kita tuh diajak pergi ke suatu tempat, ke alam kayak gitu, terus disuruh neliti kayak gitu-gitu, dikasih pertanyaan kayak gitu-gitu. Oh, jadi itu kan ada rekaman kamu ngomongnya gitu, kayak ngejelasin. Oh iya, enggak, itu di tahap awal. Itu gitu. Pas tahapnya tuh ada 4. 4 apa 3 ya? 3 kalau nggak salah. Jadi yang pertama kamu lupa sih tadi. Masa aku yang lebih ingat? Iya, soalnya udah lama banget. Gitu. Lama banget kapan? Emang udah belasan tahun yang lalu. Umur kamu aja baru 12. Tadi kan berapa? 17. Baru akhir balik kamu itu. Gimana? Ya, oh iya, benar-benar. Maksudnya pas
itu masih tahap seleksi sih yang bikin video itu. Jadi tahapannya tuh ada 3. Pertama kita dibikin videonya tuh kayak ke alam juga, terus kita ngejelasin di sana ada penampakan alam apa aja. Penampakan, kamu Sarah Wijayanto atau apa sih jadi penampakan alam? Aku Rita. Oh, kirain sama. Ya gimana? Ya, ada pokoknya ada objek apa aja, terus kita ngedeskripsiin di sana. Udah gitu, kalau lulus nanti kita ada tahap selanjutnya yaitu olimpiade tadi, ngisi soal gitu. Nah kalau udah lulus di situ ada geotrek. Nah alhamdulillah Rita masuk ke geotrek. Udah geotrek gak lulus lagi. Oh gitu. Itu kalau nggak salah lombanya untuk tingkat ASEAN ya? Iya ASEAN. Oke ASEAN. Dan pencapaian terakhir kamu dapat peringkat berapa? Peringkat ke 25 apa berapa gitu. Wah luar biasa. Itu kalau tingkat ASEAN itu bukan tingkat kecamatan loh. ASEAN itu beberapa negara internasional. Tapi kamu ngomongnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sih waktu ikut kegiatan? Bahasa Sunda? Bahasa Indonesia. Soalnya ASEAN tuh enggak rata-rata ada sama bahasanya tuh hampir-hampir sama lah. Iya, iya. Yang maksudnya jadi nggak ada klasifikasi harus ngomong bahasa Inggris gitu enggak? Untuk enggak, paling di videonya itu kayak nyentumin subtitle pakai bahasa Inggris. Terus gitu. Emang ada soal yang pakai bahasa Inggris. Iya. Oke, bagus berarti. Memang kalau Satria sih memang masih kurang sih belajar bahasa Inggris, cuma kayak gimana ya, public speaking sekarang itu ya you know lah, bahasa Inggris bahasa internasional udah gitu sering dipakai juga di bahasa gaul sekarang ya. Iya benar. Ya kalau kita kayak nggak bisa bahasa Inggris itu sebenarnya untuk public speaking kayak masih kurus aja gitu, masih kurang gitu. Yes. Oke. Tadi masalah public speaking. Nah, kalau untuk event kamu di kayak gini misalnya ya. Kalau walaupun ini tadi podcast kita pertama kali mungkin kamu bilang kayak gini gitu. Tapi sebelumnya kamu pernah nggak kayak di broadcast gitu juga? Jadi host kah atau mungkin jadi pengisi suara kayak sih, gini? Paling jadi MC. Enggak. Oh, di MC. Paling ya waktu itu ngisi yang video itu waktu ASEAN Go Smart sama jadi MC. Oke. Dan terakhir juga kamu pernah bikin project untuk profil sekolahnya juga ya? Untuk ya pernah. Daber ya gitu. Pernah. Ya itu juga ngisi suara di situ. Iya ya, kamu lupa sih apa aja yang pernah kamu lakukan gimana sih? Iya, ya Allah. Ini kelamaan gak sekolah ya, jadi lupa. Jadi pelupa. Itu sebenarnya emang kerasa sih kayak kita itu padahal kalau dihitung hitungan bulan aja kayak baru dari Maret akhir Maret bahkan pertengahan Maret gitu, Maret, April, Mei, Juni. Ketika dihitung dari Maret aja itu 3 bulan kan. Tapi ya kondisi PSBB, lockdown apapun itu bikin kayak lama banget gitu kayak kita rasain padahal. Sekarang jadi tiba-tiba ntar takutnya pas masuk sekolah tuh tiba-tiba amnesia gitu, kelas gimana? Siapa aku? Siapa aku di mana? Ya nggak apa-apa lah. Ya itu memang kerasa sih dampaknya juga kayak gitulah. Ya tadi PSBB kerasa lama gitu, kayak udah lupa tanggal bahkan sempat gitu, ya lupa bulan. Oke. Balik lagi ke tadi masalah public speaking. Sekarang kita ke masalah untuk PD-nya nih ya. Nah, kalau tadi Rita udah bilang bahwa mengawali atau yang memotivasi itu karena ikut lomba. Nih, kalau misalnya nih ada siswa atau pelajar, entah itu dia pelajar baru naik dari SMP ke SMA atau SD ke SMP atau yang sekarang SMP, SMA atau bahkan nih ada mahasiswa yang gak salah juga ya. Kalau kita misalnya ya Rita walaupun baru mau kelas 12 tapi mudah-mudahan misalnya bermanfaat juga buat yang mahasiswa gitu, siapa tahu gitu. Amin. Nah,
kalau untuk membentuk PD-nya sendiri gitu, menurut Rita nih di usia pelajar ini gimana sih gitu? Mungkin ada beberapa orang juga yang punya kemampuan tapi nggak pede. Itu kan, itu padahal pede adalah kuncinya kan untuk mengawali langkahnya Iya, itu pede dulu betul. Iya, betul. gitu. Nah, ada mungkin yang pingin ikut organisasi sekalipun, yang pingin ikut ekskul dia kayak yang nggak pede, malu Mm-mm. gitu, takut misalnya nggak bisa aktif atau gimana. Nah, menurut kita Iya. sendiri kayak gimana tuh membangun PD-nya itu gitu. Hmm. Sebenarnya sih awalnya kita harus bangun niatnya dulu, niat. Nah, karena public speaking itu atau apapun itu bakalan bisa karena terbiasa. Terbiasa karena terpaksa. Terpaksa karena butuh. Nah, menurut kita public speaking itu sangat dibutuhin, apalagi ketika kita antarnya punya niat jadi pembisnis atau apapun itu, karena zaman sekarang public speaking itu dibutuhin banget. Contohnya yang ngitung aja, yang jago matematika aja, menurut kita itu butuh public speaking. Kenapa? Karena dia juga butuh cara butuh komunikasi yang baik untuk menyampaikan angka tersebut. Lalu ahli teknik sekalipun itu butuh banget public speaking buat ngobrol sama tekniker yang lainnya gitu. Jadi apa ya? Ya itu tadi bisa karena terbiasa karena terpaksa. Karena awalnya Rita terpaksa juga ya, karena dipaksa sama Ua gitu buat ngomong di depan umum. Terpaksa karena butuh ya, emang kita butuh public speaking. Oke, jadi PD-nya itu tadi ya ada dari mulai terbiasa, nanti karena terbiasa dibangun oleh terpaksa gitu, karena memang butuh juga. Nah itu berarti ya kita ngebangun PD itu, dan kuncinya sih ya udah aja lakukan gitu kan, just do it gitu Iya. kan. Kalau nggak Walaupun pasti ngelakuin, ada gugup. gugup juga. Sebenarnya itu udah tergambarkan gitu, Iya. kayak kamu tadi Iya pasti. memulai ini baru pertama kali gitu ya. Tadi di awal-awal jadi Iya benar banget. tanggung, sekarang udah seperti Oh, enggak. biasanya gitu. Iya. Iya karena gugup itu nggak bisa dihilangin tapi bisa dikontrol. Oke. Itu kalau cara ngontrolnya kamu biasa gimana tuh? Apa misalnya sambil memegang erat sesuatu gitu? Kalau Satria sih kayak gitu Enggak sih, juga sih. kayaknya nenangin diri sendiri aja sebisa mungkin Gitu. gitu, tenang-tenang. Nah itu kayak tips sebisanya tadi deh. Ketika kamu lagi public speaking, kalau Satria pribadi ya. Nah kalau Papi itu kayak pegang benda gitu ya, entah itu pulpen atau mungkin kalau misalnya lagi presentasi Aku di sambil pegang pulpen ini BTW. iya. Ya, berarti sama juga mungkin apalagi gugup Iya. atau gimana tuh. Apa megang sesuatu misalnya kalau lagi presentasi di PowerPoint sambil megang remote PowerPoint juga biasanya itu menggenggam erat itu kayak gemetar itu pasti ya masih ada gitu. Iya, Gemetar benar-benar. itu walaupun bisa jam terbang sudah mungkin udah pernah gitu kan sudah ada tapi gemetar pasti ada. Nah, kayak menggenggam erat sesuatu itu salah satu caranya gitu. Nah, Iya. untuk Rita sendiri tadi misalnya cara-caranya gitu. Ketika lagi public speaking, kontrolnya itu kayak gimana tadi? Kalau gugup. Kontrolnya itu kayak kalau Rita sendiri sih berusaha nenangin diri sendiri dan ngeyakinin dan ngubah ini yang terpenting mindset kita yang sebisa mungkin bisa kita atur. Karena biasanya Mindset kalau apa tuh? Mindset apa? pola pikir, misalkan kalau Rita berbicaranya di depan adik-adik kelas, Rita nggak terlalu gugup. Nah, tapi kalau misalkan kita berbicara di depan senior-senior kita yang udah lebih jago dari kita, itu pasti gugupnya tuh kerasa banget. Nah, kalau Rita tuh kayak coba mikir, mereka tuh nggak tahu kalau sebenarnya aku gugup, mereka tuh nggak tahu kalau sebenarnya aku malu. Jadi kayak ngilangin pikiran-pikiran negatif, ngebawa pikiran kita ke arah yang positif gitu. Positive thinking lah gitu. Jadi tadi ya mindset yang dirubah itu maksudnya kayak gitu. Ya. Nah, tapi kalau Satria sendiri itu kurang setuju, bahkan ya kurang setuju sekali dengan ada gini nih, istilahnya mindset
untuk biar orang pede berbicara di depan atau public speaking, kayak ada wejangan yang saya rasa keliru itu, ya udah penontonnya anggap aja nggak ada gitu. Pernah dengar nggak kayak gitu tuh? Iya, pernah. Gitu ya. Anggap aja Tapi nggak Rita ada nggak bisa sih siapa-siapa. nganggap kayak gitu, Rita nggak bisa. Oke. Kalau Rita sendiri itu gimana kalau nggak bisa itu? Alasannya kenapa? Ya nggak tahu, kayak ya mereka ada lah. Iya memang sih Nggak bisa kita nganggap nggak ngeliat ada. gitu kan. Maksudnya Rita tuh nggak bisa. Nggak tahu kenapa nggak bisa ngebayangin kalau mereka itu nggak ada. Gitu. Ya tapi memang sebenarnya itu membentuk kayak mindset kita itu larinya nanti kita nggak bisa saat komunikasi dalam bentuk interaksi gitu. Kita akan kesulitan di sana nanti. Ya. Tapi kan kalau misalkan komunikasi itu pasti kita tuh kayak harus bangun apa tuh namanya? Chemistry lah sama audiens. Ya. Jadi kita tuh nggak bisa. Ya, interaksi tadi kan kita antara kita sebagai pembicara dan audiens yang mendengarkan itu kan ada interaksi. Entah itu mungkin kita kayak nanya gitu, jamaah, misalnya itu kan walaupun bercanda sebenarnya itu adalah bentuk interaksi loh, gitu. Iya benar. Kan jadi audiens juga dia dianggap ada gitu kan. Nah, yang ketika mindset anggaplah nggak ada siapa-siapa gitu, audiens anggaplah nggak ada gitu, anggaplah kursi aja gitu kan. Jadi jamaah kursi rahimakumullah gitu. Atau ada juga yang bilang udahlah anggap semua penontonnya monyet gitu. Itu kasar itu mah. Parah. Kasar itu mah gitu. Ya, nah, sebenarnya kalau dengan mindset seperti itu dibentuknya dari awal, walaupun itu karena mungkin menghilangkan gugup awalnya, tapi larinya nanti akan kesulitan interaksi gitu. Bahkan nggak ada interaksi sama sekali, kayak dia lempeng aja gitu ngobrol gitu. Benar. Kayak nggak peduli sama sekitarnya, padahal audiens itu harus dipedulikan gitu. Jadi kayak baru ada assalamualaikum langsung ke mukadimah gitu. Langsung misalnya gitu ya, kita ngomongnya itu ya nggak ada interaksi dengan audiens. Tapi ya walaupun tadi dengan untuk menghilangkan gugup, cuma mindset seperti itu kalau Satria rasa akan membentuk nantinya akan hilang interaksi nanti. Ya walaupun pede kelihatannya gitu, tapi kan public speaking itu kita pasti akan menyampaikan sesuatu gitu. Nah, apa yang kita sampaikan itu kan diharapkan akan dapat diterima. Itu kan fungsi daripada komunikasi gitu kan. Ya sebisa mungkin metode yang kita gunakan itu juga harus disesuaikan gitu, dan interaksi itu adalah basicnya sih kalau saya tidak rasa. Metode pasti banyak ya, disesuaikan juga kan ya. Kayak Rita pasti misalnya tadi ngobrol sama adik kelas gitu kan, kayak seperti ini gitu. Terus kalau ngobrol sama senior akan kayak seperti ini ya, pasti akan disesuaikan dengan audiensnya. Nah, tapi untuk cakupan pelajar mungkin tadi Rita juga sampaikan kita belum luas ya untuk public speaking bagi pelajar. Masih sedikit mungkin public speaker ya, seorang speaker di usia pelajar itu yang sudah menjadi pembicara di kegiatan seminar, motivasi dan lain sebagainya. Walaupun sekarang sih mulai beranjak banyak karena era digital ya. Istilahnya YouTuber kecil dia bisa diundang jadi pembicara, bisa saja gitu. Nah, itu makanya kita tidak menutup kemungkinan bahwa Anda walaupun masih usia pelajar itu masalah public speaking ini sebenarnya bisa jadi basic tadi ya. Apapun profesinya, minumnya bukan. Enggak, bukan. Enggak ada di endorse kayak gitu. Menyebutkan merek di sini. Ya kecuali di endorse ya. Enggak. Serius banget sih Oke. Jadi apapun profesinya memang komunikasi dan public speaking itu bisa jadi basic gitu. Iya, betul banget. Ya. Nah, sekarang pesan untuk pelajar nih yang misalnya mau memulai public speaking, menurut Rita harus seperti apa gitu? Apakah tadi misalnya dengan masuk organisasi atau seperti apa?
menurut Rita untuk pesan bagi pelajar yang akan memulai public speaking? Oke. Nah, menurut Rita, pesan dari Rita untuk teman-teman yang ingin mempelajari public speaking tapi masih ragu, masih takut. Nah, itu sebenarnya harus dilawan sama kita sendiri, lawan rasa takut, lawan rasa malu, karena kita yakin kita akan bisa, karena public speaking itu bukan kemampuan yang muncul sendiri, tapi sesuatu yang bisa dilatih sama diri sendiri. Nah, khususnya bagi kita para pelajar. Nah, soalnya kita itu para pelajar, khususnya pelajar SMA, di mana pemikirannya tuh udah mulai kritis kan ya, udah mulai muncul ide-ide kreatif yang bisa disampaikan ke publik. Nah, atau yang dekat dulu lah ke teman-teman di kelas gitu. Nah, ketika kita punya ide yang bagus, ide yang keren, nah sayang banget kalau kita nggak bisa nyampainya dengan baik. Karena kalau sesuatu yang baik disampaikan dengan buruk, itu bisa jadi buruk. Kebalikannya, sesuatu yang buruk kalau disampaikan dengan baik, itu bisa bakalan jadi baik. Nah, jadi teman-teman gak usah takut. Teman-teman gak usah takut. Ayo sama-sama belajar. Karena kita udah belajar, ya waktunya juga kita belajar. Jadi ntar tuh kalau misalkan udah lulus, kita tinggal lanjut belajar. Jadi kita udah punya dasarnya lah. Kayak gitu. Mau jadi apapun kita, menurut aku itu komunikasi yang baik itu harus kita punya. Sekalipun teman-teman hanya jadi pembisnis, malahan pembisnis sekarang tuh harus sudah bisa jago-jago ngomong ya, kayak gitu, promosiin suatu produk gitu-gitu. Oke, itu mungkin ya sangat pesannya. Banget kalau misalkan kita pinter, kita punya ide-ide yang bagus, gak bisa nyampainya dengan baik, itu sayang banget sih. Ya. Ya benar, berarti isinya udah bagus ya, kita nggak bisa mendeliver itu ya. Jadi buat kita aja berarti ya. Gitu. Iya. Apa ide kita? Nah, penyampaian berarti sekarang juga public speaking bisa disesuaikan di media sosial. Kita bisa sesuaikan itu. Ya, contohnya ini podcast seperti ini adalah salah satu platform yang nanti bisa kita gunakan untuk public speaking juga gitu. Bagi yang ingin belajar untuk menyampaikan sesuatu, ini juga caranya. Makanya buat kalian juga ya pelajar yang ingin coba memulai hal seperti ini, ya nggak ada salahnya gitu. Coba aja gitu. Oke, itu aja mungkin ya untuk obrolannya. Gitu. Makasih Rita untuk waktunya. Kita bahas sedikit saja dulu sekarang tentang public speaking. Next mungkin ada pembahasan selanjutnya gitu. Yang nanti juga akan insya Allah mengundang juga pembicara-pembicara yang mungkin next level dari public speaking gitu. Ya, mungkin juga nanti akan banyak kalian kenal. Nah ini kita disclaimer saja bahwa Rita dan untuk Satria juga sendiri secara pribadi itu bukan seorang ahli ya. Kita bukan seorang public yang hebat. Kita sama-sama gitu. Belajar. Nah, tapi sekali lagi adalah ini sudut pandang seorang pelajar itu. Rita sendiri yang masih pelajar untuk membangun tadi public speaking, mindset, dan untuk motivasi juga bagi para pelajar, baik yang tadi misalnya nanti calon-calon dede-dede baru di mau ke dari SMP mau ke SMA atau dari SD mau ke SMP atau dari TK ada ospek sih ke SD? Enggak ya? Enggak ada ya. Akhirnya dong. Itu kirain ada juga MPLS atau ya. Pokoknya buat kalian juga ya tadi tipsnya juga jangan takut kalau misalnya mau coba berorganisasi. Ya organisasi juga cocok-cocokan ya. Ada yang istilahnya keluar masuk organisasi ya nggak apa-apa gitu. Tapi secara garis besar ilmu yang akan kalian dapatkan itu sangat bermanfaat termasuk untuk public speaking ini. Dan Rita tadi sudah mencontohkan pengalamannya untuk belajar dan sekarang masih belajar mengenai public speaking. Oke, itu saja sekian untuk topik public speaking
bagi pelajar, next kita akan ketemu lagi, bukan ketemu sih, ya ketemu via suara lah. Istilahnya di podcast Pahlawan Kesiangan. Next episode, mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tetap semangat beraktivitas. Tetap produktif. Salam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.